Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ibu bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Allah raih hati-hati kita sehingga sampai di rumah Allah untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan itu semua karunia nikmat yang sangat mahal, yang sangat berharga. Jika nikmat itu dibandingkan dengan sesuatu yang berupa materi, maka materi itu tidak ada apa-apanya. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah kepada kita semua sampai maut menjemput kita ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, hari ini saya ada di depan, khususnya materi ini untuk saya sendiri yang dirasa sangat penting untuk menumbuhkan keimanan yang sebaik-baiknya, sehingga hidup merasa tidak sendiri, melainkan banyak saksi yang selalu melihat, memperhatikan dan mencatat setiap gerak-gerik, perkataan, perbuatan. Namun sebelumnya mari kita bertilawah terlebih dahulu. Tilawah Quran surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Mudah-mudahan menjadi jalan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bizatis sudur. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan malam dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, untuk bahasan pada kesempatan ini akan kita bahas tentang yang menjadi saksi nanti di akhirat. Hidup kita yang sebentar di dunia ini tidak lama, penuh dengan kesaksian, dan semuanya digerakkan oleh Allah yang Maha menyaksikan. Kemudian kita semua akan diwafatkan oleh Allah. Kemudian nanti dibangkitkan. Dan ada satu hari kesaksian, di mana kita yang sebenarnya akan diketahui apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung karena menjalani hari-hari dengan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya. Bagi orang yang beriman, hari-harinya senantiasa hanya dipenuhi dengan kebaikan. Kenapa? Karena banyak saksi nanti yang akan senantiasa bersaksi tentang kehidupannya. Yang pertama yaitu saksi hati nurani kita. Allah menciptakan kita, kemudian Allah mengaruniakan hati. Dan hati ini akan bersaksi, yang mana hati ini kecenderungannya untuk berbuat baik, dan dia tahu kebaikan, keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 6 dan ayat ke-7. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Hati ini akan bersaksi tentang siapa kita yang sebenarnya. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua yang akan bersaksi tentang kehidupan kita ini adalah malaikat. Ketika sekarang ada di rumah Allah, ada malaikat yang menyaksikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Qaf ayat ke-18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladzaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap mencatat. Masya Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali, jadi apa yang beliau maksud? Di antaranya beliau selalu menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah. Di antara contohnya yaitu
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kenapa? Karena ada malaikat yang mencatat dari setiap perkataan kita. Masya Allah. Sehingga bagi orang yang beriman sangat hati-hati dengan perkataannya. Dia berpikir terlebih dahulu, apakah ini penting atau tidak, apakah ini manfaat atau tidak. Seperti halnya Rasulullah SAW. Sekalinya beliau berkata kata-katanya seperti mutiara yang indah. Karena penuh dengan perhitungan dan pertimbangan, didasari dengan keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Ada catatannya di sisi malaikat. Malaikat setiap saat, siang dan malam tidak pernah berhenti. Ada di sekeliling kita dan melakukan perintah yang Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan untuk mencatat dari setiap kata-kata, maka malaikat ini pun tugasnya hanya mencatat dari kata-kata tersebut. Sehingga ketika ada seorang ulama silaturahim ke sebuah pesantren, di tempat itu tidak ribut, tidak banyak orang ngobrol. Ketika ditanya kepada seorang santri, kenapa seperti ini? Kemudian santri itu menjawab, ya, buat apa banyak berbicara, lebih baik banyak berzikir. Kenapa demikian? Karena boleh jadi santri tersebut menyadari bahwa setiap perkataan dicatat oleh malaikat. Sehingga ketika tidak ada perkataan, maka disibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian keterangan berikutnya dalam Quran surat Al-Infitar tentang malaikat ayat 10 dan ayat 2 sampai ayat 12. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, setiap saat malaikat mencatat apa yang kita kerjakan. Sehingga orang-orang yang beriman ketika bekerja, bagusnya tidak hanya ketika ada orang, tidak hanya ketika ada atasan, tetapi dia bagus setiap saat karena ada malaikat yang mencatat. Seorang pelajar belajarnya bagus, tidak hanya ketika ada gurunya saja, tetapi ketika sendiri pun dia tetap bagus. Kenapa? Karena dia menyadari ada malaikat yang mencatatnya. Sehingga hanya kebaikan dan kebaikan yang dilakukan. Walaupun di sekelilingnya banyak sesuatu yang tidak baik. Meyakini bahwa ada malaikat yang mencatat dari ucapan dan pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga ketika ada seseorang yang diberikan amanah, apakah berupa jabatan, kedudukan, ketika dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan bagus dengan amanahnya. Akan bagus dengan amanahnya. Akan berusaha bagaimana amanah yang Allah titipkan menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak-banyak umat. Sehingga hidupnya hanya menebar manfaat dan kebaikan. Kemudian yang ketiga,
yaitu saksi tubuh ini. Tubuh ini akan bersaksi nanti di akhirat. Dan kemanapun kita melangkah, tubuh ini selalu mengikuti kita. Tidak pernah berhenti dari tidur sampai tidur kembali. Ketika aktivitas, ikut. Allah jelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 69. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nanti mulut ini yang pandai bersilat lidah akan ditutup, tidak bisa berkata-kata lagi. Dan yang berkata-kata dengan izin Allah adalah tangan ini akan berkata. Kemudian kaki akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu waktu hidup di dunia dikerjakan. Beruntung bagi orang yang beriman. Dia dengan dirinya hanya melakukan kebaikan. Minimal sehari dia basuh dengan air wudhu 5 kali minimal. Dengan tujuan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia langkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia langkahkan kakinya menuju rumah saudaranya untuk silaturahim. Hanya dilangkahkan kepada langkah-langkah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh ini akan bersaksi. Kemudian yang berikutnya, dalam tubuh ini ada kulit. Kulit ini pun akan bersaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 20. Hatta idza ma jaa fahu syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kulit ini akan bersaksi hadirin tentang apa yang kita kerjakan. Dan kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kulit ini selalu mengikuti kita. Sangat merugi orang-orang yang ketika hidup di dunianya bersentuhan dengan sesuatu yang diharamkan. Maka sentuhan-sentuhan itu akan menjadi saksi. Dan beruntung bagi orang yang senantiasa dengan kulitnya bertabur kebaikan, maka kulitnya itu akan bersaksi tentang dirinya. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan, ketika penghuni neraka bertanya, kenapa engkau menjadi saksi? Kemudian kulit itu berkata, sesungguhnya aku mampu untuk berkata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit ini akan menjadi saksi dari kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah alam semesta. Bumi ini akan bersaksi merekam kehidupan kita. Pohon akan bersaksi. Tempat kita sekarang duduk akan bersaksi. Sehingga tidak ada celah sedikit pun
bagi orang yang beriman untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimanapun ada saksi yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Allah jelaskan dalam Quran surat Yasin ayat ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Jelas hadirin, bekas-bekas dari yang pernah kita tempati semuanya akan menjadi saksi. Dinding ini akan menjadi saksi. Lantai ini akan menjadi saksi. Jalan-jalan yang kita lalui akan menjadi saksi. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, saksikanlah langkah-langkah orang yang beriman. Di antaranya langkah-langkahnya menuju rumah Allah, di mana kaki kanannya Allah karuniakan rahmat dan kaki kirinya Allah karuniakan ampunan. Masya Allah. Sehingga ketika datang undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia segera mendatangi rumah Allah karena yakin langkah-langkah, bekas langkah-langkahnya itu akan menjadi saksi. Begitupun tempat duduknya di rumah Allah akan menjadi saksi. Masya Allah. Dan merugilah orang-orang yang mendatangi tempat yang dimurkai oleh Allah, karena itu pun akan menjadi saksi. Kemudian di antara sesama manusia akan menjadi saksi. Bagi orang beriman yang pernah menyantuni fakir miskin, maka orang-orang miskin itu akan bersaksi betapa mulianya, betapa baiknya orang yang beriman itu. Karena ketika hidup di dunianya pernah menyantuni, pernah memberi, pernah membantu. Sesama kita akan menjadi saksi hadirin. Kemudian yang berikutnya jin, dia akan menjadi saksi, di mana mereka mengetahui kita sementara kita tidak mengetahui mereka. Kemudian yang terakhir adalah saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Mujadalah ayat ke-7, Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ar. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah lah yang keempat. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang melainkan Allah lah yang keenam. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang beriman tidak pernah merasa sendirian dalam hidupnya, walaupun dia sendiri. Kenapa? Karena banyak yang menyaksikan. Selalu ramai dalam kesendirian, tidak pernah kesepian. Ada Allah yang Maha menyaksikan. Sehingga ketika dia berbuat sesuatu, hanya cukuplah Allah yang Maha menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Hikmah apa yang kita dapatkan
dari saksi-saksi tersebut. Yang pertama, yaitu kita akan berusaha menjaga hati ini untuk memiliki keikhlasan dalam berbuat. Karena hidup dipenuhi dengan saksi. Berusaha untuk ikhlas. Ikhlas ini bukan tanpa pamrih. Ikhlas ini adalah pamrih tingkat tinggi. Tetapi pamrihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamrih terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pamrih terhadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Balasan dari makhluk, dari manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beriman ikhlas ketika melakukan sesuatu. Murni senyumannya, perkataannya, perbuatannya. Ketika memberi sesuatu hanya yang diharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu puncak pamrih besar, sangat besar sekali. Sementara dari makhluk tidak ada apa-apanya. Sehingga bagi orang yang beriman, jangankan dengan balasan yang sama, dengan ucapan terima kasih pun dia tidak menunggunya, tidak mengharapnya, cukuplah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya ketika kita bisa melakukan kebaikan pun itu sebuah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia hanya melakukan dan cepat melupakan dari apa kebaikan yang dia lakukan. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Dia melakukan kebaikan kepada banyak orang dan dia cepat segera melupakan. Berharap, dia tidak berharap balasan dari orang, tetapi cukuplah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah dari saksi-saksi tersebut, kita akan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 218, Alladzi yaraka hina takum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fi sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ketika tadi kita salat, ditatap oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Dari mulai berdiri, ruku, sujud. Sehingga orang beriman sangat begitu menikmati dalam salatnya. Sehingga hadir hatinya. Tidak hanya hadir tubuhnya, tidak hanya hadir gerakannya, tetapi hatinya. Merasa dihadapi, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena emang betul Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan dari setiap gerakan salat kita. Mudah-mudahan dari salat ke salat dapat kita nikmati. Karena tidak pernah henti dari tatapan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, hikmah dari banyaknya saksi dalam kehidupan yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Akan berusaha membaikkan akhlaknya. Akan berusaha membaguskan akhlaknya. Dan berusaha bagus akhlaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati dengan hukum-hukum Allah. Akan lahir sifat-sifat yang baik. Jujur, tawadu, wara'. Yang terkumpul hanya sifat-sifat baik saja. Hikmah daripada hidupnya selalu disaksikan. Karena berharap dia mendapatkan nilai di sisi Allah. Dari perjalanan hidupnya yang sebentar, sesaat, sekejap mata.
Sehingga ketika akhlaknya baik, berharap akhir dari kehidupannya pun berakhir dengan baik. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Hanyalah balasan kebaikan dari kebaikan. Orang beriman yang merasa diawasi berusaha untuk terus berada dalam kebaikan, baik dalam keadaan ramai maupun sendirian, baik dalam keadaan terang benderang maupun gelap gulita. Karena Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan. Karena alam ini merekamnya, menyaksikan. Karena malaikat selalu ada mencatat dari apa yang diperbuat. Karena tubuh ini akan senantiasa bersaksi. Hadirin, ketika hidup kita sudah dipenuhi dengan keimanan yang benar, maka yang terlahir hanya akan ada yang kebaikan dan kebaikan saja. Di antaranya hidup merasa diawasi, tidak pernah berhenti dari pengawasan tersebut. Ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi ketika kita memiliki keinginan untuk selamat di dunia dan di akhirat, untuk menjadi hamba Allah yang layak mendapatkan karunia rahmat dan ampunannya, yang layak mendapatkan balasan surga, maka kita akan berusaha berlatih menjadi hamba yang merasa diawasi setiap saat, sehingga hanya kebaikan. Bagaimana dengan yang lalu, yang sudah kita lalui? Karena hidup kurang merasa diperhatikan, diawasi, sehingga banyak kekurangan dan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan untuk bertobat. Kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikutnya kita jalani hari-hari dengan penuh kehati-hatian, sehingga hanya kebaikan yang kita berikan. Dari mulai orang-orang terdekat di rumah kita, pasangan hidup, anak, tetangga, teman, sehingga betul sekali ternyata sesuatu yang berharga dari kita semua di hadapan Allah adalah iman. Karena dengan imanlah hidup kita akan terkendali. Hanya orang-orang yang berimanlah yang hidupnya merasa diawasi, merasa diperhatikan, merasa didengar. Untuk itu mudah-mudahan Allah menggolongkan kita, menolong kita menjadi hamba-hambanya yang setiap saat berburu tentang keimanan, untuk terus membaguskan keimanan, sehingga melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Syukur ketika Allah karuniakan nikmat, sabar tatkala Allah karuniakan ujian, dan itu semua ada dalam pribadi orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan hadirin, dengan kajian ini disampaikan bisa menjadi jalan menambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari-hari hidup kita yang semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin mendekati saat-saat perpisahan kita dengan dunia ini, bisa kita jalani dengan sebaik mungkin, hanya dengan kebaikan dan kebaikan. Rindu dengan ketaatan yang Allah perintahkan, baik itu yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama kita. Semoga Allah menolong kita,
menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang merasa diawasi, pribadi-pribadi yang pada akhirnya memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang menenteramkan, yang menenangkan, yang menjadi jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu saja hadirin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.